selamat pagi adik-adik, shalom. Nah, semuanya hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk beribadah? Ya, kalau sudah siap, kita mau duduk yang manis, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan persiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita bersyukur ya adik-adik. Pagi hari ini kita bisa melihat matahari yang bersinar, mendengar suara burung-burung yang bernyanyi berkicau. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Semuanya good job, sudah memuji Tuhan. Oh iya, hari ini kok Lose Erna sendirian ya? Oh, Lose Erna mau mencari teman. Ada siapa ya? Ada yang mau menemani Lose Erna di sini? Halo Lose Erna. Oh, hai Lose Esther. Halo, kita ketemu lagi. Iya Lose. Ternyata hari ini Lose Erna ditemani sama Lose Esther. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita akan memuji nama Tuhan lagi ya bersama Lose Erna dan Lose Esther ya. Oh iya Lose Erna punya satu lagu tapi lupa Lose. Itu loh yang ada. Apa lagunya? Oh-nya itu loh Lose. Yang ada oh. Iya itu ya. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus ya. Betul Kasih sekali. Yesus manis dan indah. Yuk kita sama-sama pujikan Kasih Yesus manis dan indah. Makin
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan kita menyanyi firman-Mu. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita hari ini berkumpul kembali di rumah masing-masing ya. Kita akan mendengarkan beribadah, mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang Lause mau tanya sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah saat ini. Biarlah Tuhan akan mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kami di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, Lause sekarang mau tanya, siapa di rumah yang punya sumur? Ayo, siapa yang punya sumur? Ya, wah pasti banyak yang enggak punya ya. Lause pun enggak punya, tapi dulu Lause masih kecil punya sumur ya. Sekarang enggak ada yang punya sumur. Airnya semua melalui keran ya. Pakai keran-keran air semua ya, enggak ada yang punya sumur. Nah, sekarang ya kita akan mendengarkan cerita mengenai air kehidupan ya. Apa itu air kehidupan ya? Kita lihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan melalui perjalanan ya dari Yudea ke Galilea. Nah, dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea itu kalau mau cepat ya itu harus melewati Samaria ya. Zaman dulu enggak ada mobil ya. Jadi kalau mau perjalanan kemana-mana harus jalan kaki atau naik keledai seperti itu ya. Nah, kemudian harus melalui Samaria itu yang paling dekat. Tetapi orang Yahudi tidak mau lewat Samaria ya. Dia maunya muter ya. Jadi dari Yudea ke Galilea dia tidak mau lewat Samaria, dia maunya muter. Maka akan lebih lama, lebih capek ya. Nah, kemudian
Gimana kira-kira Tuhan Yesus pilih yang mana, adik-adik? Menurut adik-adik pilih yang mana Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus pasti memilih lewat Samaria karena lebih dekat ya. Tuhan Yesus tidak mau membeda-bedakan suku bangsa ya. Maka Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ke Galilea lewat Samaria ya. Nah, dalam perjalanan yang panas, berdebu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus lewat di Samaria, ada sebuah sumur. Wah, ada sebuah sumur. Ayah, dari wis keringetan ya, sudah keringetnya banyak, debu semua, kelihatan sumur rasanya. Wah, seger gitu ya. Nah, pada sumur. Dan kemudian Tuhan Yesus beristirahat di sebuah sumur itu dan murid-muridnya pergi ke tempat terdekat untuk mencari makanan ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus beristirahat di situ, nah datanglah seorang wanita Samaria membawa tempayan, datang ke sumur itu untuk menimba air ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, wanita Samaria ini, "Tolong berikan aku air." Gitu. Kemudian wanita Samaria ini bilang demikian, "Gimana kamu bisa dapat air wong kamu tidak punya timba ya, dan apalagi kamu orang Yahudi, kenapa kamu kok mau ngomong sama saya?" Seperti itu ya, orang Samarianya bilang gitu. Nah, mendengar hal itu Tuhan Yesus langsung tercetus di pikirannya, wah wanita ini tahu kalau Tuhan Yesus orang Yahudi ya, jadi tahu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu minum air ini, maka kamu akan sebentar lagi akan haus lagi. Tapi kalau aku mempunyai air kehidupan yang kalau kamu minum tidak akan haus lagi." Ya, apa kira-kira jawaban dari wanita Samaria ini? Ya, dia bilang, Mau Tuhan, aku mau air kehidupan itu daripada aku harus ngambil air di sini ya, dimasukkan tempayan, kemudian aku bawa lagi ke rumah dengan berat sekali, aku bawa pulang ke rumah ya, besok pagi begitu lagi. Nah, kalau enggak pernah haus kan enak, satu kali minum sudah enggak pernah haus ya. Nah, wanita Samaria ini enggak ngerti yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah air secara air kehidupan, air secara rohani ya. Nah, Tuhan Yesus mendengar seperti itu ya, dia langsung, wah kita harus menginjili orang ini di dalam pemikiran Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, "Sekarang kalau kamu mau air kehidupan ini, panggillah suamimu kemari ya." Kemudian wanita ini bilang apa kira-kira? "Saya enggak punya suami, Tuhan," katanya begitu. Ya, betul jawabanmu ya. Kamu tidak punya suami. Sekarang yang tinggal di tempatmu itu bukan suamimu. Dan kamu sudah mempunyai 5 suami. 5 suami ya. Nah, kemudian wanita ini tahu Tuhan akan dosa-dosanya yang disebut oleh Tuhan Yesus. Dia langsung hatinya bingung. Ya, hatinya bingung sekali. Kemudian dia langsung tanya kepada Tuhan Yesus, mengalihkan pembicaraan mengenai dosa-dosanya. Ya, dia langsung tanya pada Tuhan Yesus, "Kalau demikian, aku harus menyembah di mana? Kalau nenek moyangku nyembah di gunung ini, ya. Kalau orang Yahudi menyembahnya di Yerusalem, ya. Nah, sekarang kalau aku sekarang nih harus menyembah di mana, ya?" Maka Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu mau air kehidupan, kamu harus mengakui dosa-dosamu ya. Kemudian kamu akan tahu ya, akan dosa-dosamu dan kamu minta ampun, maka kamu akan tahu bahwa akan ada lahir, akan juru selamat datang, yaitu Kristus sendiri." Siapa itu Kristus? Ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Saya sendiri." Ya. Nah, kemudian wanita Samaria ini heran. Ya, heran. Kemudian kamu harus, kalau nanti Kristus sudah datang,
ya, maka semua orang tidak akan membawa kurban ke bait suci, ya, tetapi mereka akan beribadah menurut hati mereka semua, ya. Semua kita dilahirkan dalam kondisi berdosa, ya. Nah, kemudian setelah bicara demikian, dari jauh murid-murid Tuhan Yesus sudah pada berdatangan, maka wanita Samaria ini cepat pergi, ya. Dia akan dengan sangat gembira karena dia bertemu dengan Kristus sendiri, ya. Maka dia menceritakan kepada tetangga-tetangganya bahwa dia telah bertemu dengan Kristus, ya. Nah, kemudian para tetangganya juga ingin tahu, ya, gimana sih Kristus itu, ya, yang akan menjadi juru selamat itu gimana sih, gitu ya. Nah, kemudian para tetangganya juga pergi ke sumur yang diberitahu oleh wanita ini, ya. Nah, di sana Tuhan Yesus 2 hari di sana untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Maka banyak sekali orang Samaria yang bertobat dan juga mau menerima Kristus, ya. Demikian juga adik-adik, ya, supaya kita bisa menerima Kristus, kita harus mengakui dosa-dosa kita dulu, ya. Nah, sekarang gimana? Wong Kristusnya enggak kelihatan, Lause. Ya, memang enggak kelihatan, ya. Tetapi kita mempunyai Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu di mana? Di dalam hati kita, ya. Kok bisa? Ya bisa, ya. Kalau misalnya, ya, sekarang kalau kamu ulangan atau ujian, nyontek, ya, maka dalam hatimu gimana? Dek, 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 gitu toh? Ya, nah itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, ya. Tetapi kalau misalnya ya satu kali kita kan Roh Kudus ngomong gitu, dek, 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 biarkan. Kita ulangi lagi, ya. Kita biarkan lagi, kita ulangi lagi. Akhirnya akan apa? Menjadi kebal. Akhirnya di dalam hati kita itu tidak ada Roh Kudus. Ya, gimana kalau tidak ada Roh Kudus? Kita maka menjadi orang yang sangat berdosa. Ya, nah betul sekarang kita tidak dapat melihat wujud Tuhan Yesus, tetapi kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, jadi kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita menjadi pengikutnya. Ya, mau nggak adik-adik? Ya, mau ya, mau seperti Lause juga ya, seperti semua menjadi pengikut-pengikut Kristus ya, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat ya. Ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Gampang ya ayat hafalannya, cuman pendek sekali. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yuk kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena pada saat ini Kau telah mengingatkan kami bahwa kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami, sehingga kami memelihara Roh Kudus ini di dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami ya Bapa, bimbinglah kami untuk dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sekolah kami semuanya, meskipun secara online dengan kesusahan yang kami alami, biarlah Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, biarlah Tuhan juga yang akan menyelesaikan pandemi yang masih berlanjut seperti ini ya Tuhan. Tolonglah kami semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak di rumah, tetap semangat ya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau aktivitas. Lalu sekarang mau tanya sama Darren. Halo Darren. Hai. Lagi ngapain? Saya mau mencari gambar tersembunyi. Oh, aktivitas hari ini mencari gambar tersembunyi ya? Iya. Oke, nah gambar-gambarnya yang di dalam kotak ini ya yang dicari Iya. di gambar yang atas. Oke, Iya. sekarang Darren bacain dong ini gambar-gambarnya. Lotion, tulip, Mhm. snake, candle, coin, worm, loaf,
fish, envelopes, mug, flag, golf club, crown, carrot, moon, match, slug, bell, bottle, and a dipper. Bagus sekali cara bacanya. Yuk kita mulai. Sekarang cari coba amplop. The first envelope is here. Oke, good. Nah, kalau sudah ketemu, diwarnai ya. Anak-anak Oke. juga di rumah, kalau sudah ketemu gambarnya diwarnai. Darren kasih warna blue. Oke. Nah, amplopnya ada 2 deh. Yang satu di mana? Di sini. Oke, kasih warna ya. Ya. Oke. Nah, inilah aktivitas hari ini mencari gambar tersembunyi. Selamat mengerjakan anak-anak. Bye-bye. God bless you.